Perjalanan paling singkat adalah saat kita benar-benar merasa ada di dalamnya. Entah mengapa, waktu seakan berjalan lebih cepat dari biasanya. Dan pada akhirnya kita hanya bisa mengenang perjalanan. Oleh karena itu, nikmatilah perjalanan tersebut, sebab kita tidak akan bisa kembali pada waktu itu. Bersama dua orang kawan saya, yaitu Bang Teddy dan Dendi, kami berangkat menuju Makassar, dengan tujuan utama kami yaitu mendaki Gunung Latimojong, dengan diantar oleh kawan kami yang lain, yaitu Benny dan Bang Zaril menuju Bandara Soekarno-Hatta. Oh iya, Benny dan Bang Zaril ini juga merupakan kawan kami yang biasa mendaki bersama. Karena satu dan lain hal, mereka tidak ikut untuk pendakian kali ini. Mana bang? Mau ke Makassar. Tiba di bandara, kami langsung check-in dan boarding sesuai dengan jam keberangkatan. Perjalanan sekitar 2,5 jam akan kami lalui untuk bisa sampai di Makassar. Rasa antusias dan cemas bercampur menjadi satu. Bagaimana tidak, kami bertiga akan mendaki salah satu dari 7 puncak tertinggi di Indonesia. Dalam hati bertanya-tanya, apakah persiapan kami cukup? Apakah kami sanggup? Entahlah, kami hanya mampu menyerahkan semua kemungkinan terburuk kepada Tuhan. Penerbangan kami ke Makassar kali ini akan sedikit berbeda, sebab kami bertiga harus terpisah pesawat. Saya satu pesawat dengan Bang Teddy, sementara Dendi di pesawat yang lainnya. Musabab Dendi baru mengkonfirmasi untuk ikut mendaki dan memesan tiket pesawat ketika beberapa hari mendekati hari H. Tapi tak jadi masalah, toh kami hanya berbeda pesawat, bukan berbeda visi misi, hehehe. Diwajibkan menggunakan masker dan mengurangi itu. Tepat pukul 10:30 malam waktu setempat, kami tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Setibanya di Makassar, kami langsung dijemput oleh travel sewaan yang sudah kami pesan sejak jauh-jauh hari. Malam menuju pagi kami lalui. Dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, kami menuju Desa Karangan yang terletak di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Perjalanan akan kami tempuh kurang lebih 6 jam lamanya. Beberapa kilometer sebelum benar-benar sampai di Desa Karangan, kami mampir sejenak membeli logistik di minimarket sekitar Kecamatan Baraka. Sebab sesampainya di Desa Karangan, sudah tidak ada lagi warung atau toko yang menjual bahan kebutuhan lengkap. Genap 6 jam perjalanan kami tiba di Polsek Baraka, yang mana kami diharuskan untuk melapor di polsek tersebut. Sebelumnya persyaratan ini tidak harus dilakukan.
Karena terjadi satu dan lain hal tentang kasus kecelakaan di Gunung Latimojong beberapa waktu lalu, maka diwajibkan bagi para pendaki yang ingin mendaki Gunung Latimojong untuk melapor dahulu ke Polsek Baraka, guna mengantisipasi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Baiklah, dari sini adalah titik pemberhentian terakhir travel yang kami tumpangi. Selanjutnya perjalanan akan dilanjut dengan diantar oleh ojek warga lokal dengan tarif Rp150.000 per orang. Sebenarnya ada opsi lain, yaitu menaiki jeep. Namun ongkos sewa yang relatif tinggi untuk kami bertiga mengharuskan kami untuk menaiki ojek saja. Dari Polsek Baraka menuju Desa Karangan membutuhkan waktu sekitar setengah sampai 1 jam perjalanan. Di sepanjang perjalanan, mata akan disuguhi oleh jajaran bukit yang menghiasi cakrawala. Namun di balik eksotisnya pemandangan tersebut, siapa sangka terdapat jalan yang berliku dan curam yang harus dilewati untuk bisa benar-benar sampai di Desa Karangan. Apa jalan aku? Hah? Jalan saja. Jalan saja. Gak usah. Jalan. Hah? Terus? Aman ya? Apa? 17 Sampai di Desa Karangan, kami harus registrasi terlebih dahulu, sekitar Rp15.000 per orang. di mana gitu? Enggak, jadi dari Baraka ke sini berapa jam, Bang? Total perjalanan dari Baraka ke Dusun Karangan 1 jam. 1 jam. Dengan ojek anak-anak ini nih. Kal, Masuk YouTube nanti. masuk gitu Kal. Mau gajian nggak Kal? Ini. Udah, Bang. Nih, hitung dulu. Taruh sini. Kopi Toraja. Soto. Ini di Karangan, Toraja. Ya, sebutannya apa Pak ini kopinya? Kopi Toraja bukan? Apa kopi Karangan? Kopi hitam. Kopi Latimojong. Kopi Latimojong. Sembari melepas lelah sebentar akibat perjalanan ojek di pegunungan yang membuat badan terasa linu, kami disuguhi kopi khas Desa Karangan oleh pemilik warung setempat. Kemudian kami melanjutkan packing ulang dan mensortir barang bawaan apa saja yang harus dibawa dan apa saja yang harus ditinggal. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dari berangkat sampai pulang dengan selamat. Berdoa dimulai. Yo, Latimojong, aku. Selepas berdoa, kami memulai pendakian. Perjalanan panjang yang sesungguhnya kami mulai dari sini. Siang hari yang terik, dari ketinggian lebih dari 800 meter di atas permukaan laut, kami mulai berjalan. Halo. Sebelumnya, Gunung Latimojong ini secara keseluruhan memiliki kurang lebihnya 8 pos hingga sampai pada puncaknya, yaitu Puncak Rantai Mario. Jarak per posnya sekitar 1-2 jam perjalanan. Setelah 1 jam kami berjalan, tiba juga kami di pos 1. Perjalanan dari desa menuju pos 1 ini cukup banyak menguras tenaga.
Sebab hampir 3/4 perjalanan matahari seakan berada tepat di atas kepala. Di pos 1 ini pula kami beristirahat cukup lama, sembari membuka bungkusan nasi yang kami bawa dari bawah tadi. Perjalanan kami lanjutkan. Tak jauh berjalan dari pos 1 ini, kami bertemu rombongan pendaki yang hendak turun. Sedikit bertegur sapa perihal bagaimana kondisi trek dan cuaca di atas. Curah hujan yang cenderung tinggi dan trek yang cukup sulit dengan banyak didominasi akar dan bebatuan karst, ujarnya. Oh iya, rupanya rombongan tersebut juga menegaskan kalau di atas sana tidak ada lagi rombongan selain tim kami yang naik. Sedikit terkejut namun harus berusaha tetap tenang. Namun tenang yang bagaimana? Musabab kita bertiga adalah orang asing yang belum pernah menginjakan kaki di gunung ini sama sekali. Tapi sudahlah, tak perlu banyak dipikirkan. Yang terpenting kami saling menguatkan antara satu dan yang lainnya. Toh jika terus dipikirkan tidak akan ada habisnya. Lebih baik kita jalani saja. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 tidak ada halangan yang berarti, alias cukup lancar. Kami melaluinya hingga tak terasa kami tiba di pos 2 yang dinamai Sarumpakpak, juga identik dengan adanya sungai di pos tersebut. Sedikit berleha-leha dan menyusun rencana tentang trek selanjutnya dari pos 2 menuju pos 3, yang konon katanya merupakan trek paling curam sekaligus paling sulit di gunung ini. Sempat ketar-ketir namun berusaha untuk tidak khawatir. Berdasarkan riset dan info yang kami ketahui, benar katanya bahwa trek dari pos 2 menuju pos 3 ini adalah trek di mana salah seorang pendaki terjatuh lalu meninggal beberapa waktu lalu. Cukup lama berjalan hingga tibalah kami di sebuah penanda simbolis, yang mana penanda simbolis tersebut dibuat tepat di lokasi terjatuhnya pendaki yang beberapa waktu lalu mengalami insiden dan meninggal dunia. Tidak jauh dari penanda simbolis tersebut, tiba juga kami di pos 3. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 memakan waktu kurang lebih 90 menit. Tidak lama berada di pos 3, kami melanjutkan langkah untuk segera sampai di pos 4. Jalan sedikit dipercepat, dalam hati berkata, sial, pos 4 ini serasa jauh sekali Tuhan. Memang benar kata sebagian orang, jika fisik mulai terkuras, perjalanan terasa berat dan lama sekali. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 memakan waktu sekitar 45 menit, dengan trek yang relatif menguras tenaga, tapi tidak separah trek dari pos 2 menuju pos 3. Pos 4. Apa ya, Vin? Perjalanan dari pos 4 sampai pos 5 tidak banyak lagi mengambil dokumentasi. Musabab hujan turun dan fisik benar-benar habis terkuras. Pos 5.
Latimojong. Gak ada ampun. Tiba di pos 5, kami langsung bergegas membangun tenda serta mengambil air. Setelahnya kami bersih-bersih badan dan memulai persiapan untuk makan malam. Lalu kemudian bergegas untuk istirahat. Masak apa, Den? Masak ayam goreng. Ayam goreng. Sedikit informasi, pos 5 ini adalah salah satu rekomendasi untuk mendirikan tenda. Sebab jarak dari pos 5 menuju puncak tidak begitu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam perjalanan. Tepat jam 5 pagi, kami semua bangun tidur lalu bergegas memasak dan sarapan, untuk kemudian persiapan summit menuju puncak. Halo kawan-kawan, melaporkan dari pos 5 Gunung Latimojong. Kita di sini cuman satu tenda. Gak ada barangan lagi di pendakian jalur karangan Gunung Latimojong. Cuman 3 nyawa dari Tangerang. Enggak. Hai, kita masak dulu guys. Masak summit. Lagi masak apa, Den? Masak rendang. Rendang, yo. Boleh rendang. Kapan lagi di gunung makan rendang? Iya. Angga, gimana? Masak mie. Agar diberi keselamatan, cuaca yang cerah, kembali turun dengan selamat. Alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.
Ya. Rantai Mario, ewaku. Seusai melakukan persiapan dan berdoa, kami memulai perjalanan summit menuju puncak. Walau sedikit kesiangan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk berjalan dengan ritme pelan tapi pasti. Bersama matahari yang kian merangkak naik, kami berjalan dengan penuh semangat. Ada bisikan pelan dalam hati kami, bahwa puncak gunung hanya sedekat kemauan dan tekad. Selang 45 menit kami berjalan, tibalah kami di pos 6 dengan fisik yang masih prima. Setelah bersuah foto sebentar, kami melanjutkan menyicil langkah agar segera sampai di pos 7. Ternyata benar apa yang diucap rombongan pendaki kemarin, bahwa kami adalah satu-satunya tim yang naik di gunung ini. Namun setelah dipikir-pikir, bukan menjadi masalah berarti. Justru kami merasakan perjalanan yang sangat privat di gunung ini. Trek dari pos 6 sampai pos 7 banyak didominasi hutan lumut yang sangat cantik. Sangat jarang kami bisa bertemu dengan tempat sebagus ini. Semakin berjalan jauh, vegetasi hutan semakin terbuka. Tandanya puncak sudah semakin dekat. Sungguh, tidak sabar rasanya ingin segera sampai puncak. Sekitar 90 menit kami berjalan, tiba juga di pos 7. Info yang kami ketahui, di pos 7 ini ada salah satu aliran sungai kecil di bawahnya. Namun nanti saja, ketika turun kami berencana mengunjunginya. Toh, persediaan air kami masih cukup hingga puncak nanti. Makan apa, Den? Gandum. Ada biskuit. Perjalanan kami lanjutkan. Pos 8 dari Gunung Latimojong via Desa Karangan ini sama saja dengan puncak. Itu artinya satu langkah lagi kami akan menggapai puncak. Eits, tapi tidak semudah itu. Perjalanan dari pos 7 hingga benar-benar sampai puncak perlu melewati sedikitnya 5 punggungan bukit. Tapi tak menjadi masalah berarti. Toh hingga kami bisa berada di sini sudah banyak melewati halang rintang. Jadi untuk melewati sedikit halang rintang lagi tidak menjadi masalah.
Sesekali kami beristirahat sejenak sembari menerka-nerka sejauh apa puncak. Apakah sebentar lagi? Sudahlah. Dalam hati hanya ada satu jawaban pasti, yaitu terus jalan. Dari kejauhan terlihat samar-samar sebuah tugu ikonik. Tidak salah lagi, itu adalah puncak dan segala akhir dari perjalanan ini. Bersama kabut yang turun pagi itu, derap langkah akhirnya mengantar kami sampai puncak. Terbayar tuntas segala perjuangan kami bertiga. Sekarang, kami benar-benar berada di salah satu puncak gunung tertinggi di negeri ini. Rantai Mario, 3.478 meter di atas permukaan laut. Kami sekarang benar-benar ada di puncakmu. Seketika rasa haru pecah. Tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan kami. Hanya tangisan pelan-pelan serta hangatnya pelukan persahabatan. Setelah selesai selebrasi dan puas berada di puncak, kami turun dengan perasaan bahagia di dada sekaligus sukacita. Di perjalanan turun, kami berniat untuk singgah sebentar, sekedar mengambil air di pos 7, sebab persediaan air kami sudah menipis. Lalu kami melanjutkan turun hingga desa Karangan, di hari yang sama ketika kami berada di puncak. Dan pada akhirnya, perjalanan bukan tentang kamu akan pergi sejauh mana, namun kamu akan pergi untuk tujuan apa. Seringkali kita lupa apa makna dan tujuan dari kepergian kita sebenarnya. Terbiasa mengedepankan ego lalu mengesampingkan logika. Perjalanan terlalu sia-sia untuk itu, kawan. Untuk apa berjalan jauh jika tidak mendapatkan apa-apa? Untuk apa berjalan jauh jika tidak menemukan kedamaian? Jangan turuti apa kata egomu. Pergilah dengan 1000 kawan, lalu pulanglah dengan 1.000.000 kerinduan. Keesokan paginya, kami bersiap untuk meninggalkan desa Karangan. Dengan sambutan perpisahan hangat warga desa, tidak lupa juga kami berterima kasih atas segala perlakuan baik mereka. Bapak, Ibu, makasih ya. Terima kasih perjalanan. Berkatmu kami menemui banyak orang baik serta mengenal indahnya persahabatan. Salam.